dikenal sebagai negara yang memiliki keragaman budaya dan adat istiadat. Salah satu kelompok etnis yang masih mempertahankan tradisi adat secara kuat adalah masyarakat Batak. Dalam kehidupan sosial masyarakat Batak, berlaku sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sistem yang menempatkan garis keturunan laki-laki sebagai pusat identitas keluarga, pewarisan marga, dan berbagai hak sosial lainnya. Di satu sisi, sistem ini menjadi bagian penting dari identitas budaya Batak yang telah diwariskan secara turun-temurun. Namun, di sisi lain, sistem tersebut juga memunculkan berbagai tantangan bagi perempuan Batak. Sejak kecil, perempuan Batak sering dihadapkan pada berbagai tuntutan adat, mulai dari menjaga nama baik keluarga, memenuhi ekspektasi sosial untuk menikah, hingga menjalankan peran domestik dalam rumah tangga. Sementara itu, posisi laki-laki cenderung memperoleh ruang yang lebih besar dalam aspek pewarisan, kepemimpinan keluarga, dan pengambilan keputusan adat. Pada era modernisasi, pendidikan dan meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender telah mendorong banyak perempuan Batak untuk memperoleh pendidikan tinggi, berkarir, dan terlibat dalam ruang publik. Kondisi ini menciptakan ketegangan antara nilai-nilai adat yang bersifat patriarkal dengan aspirasi perempuan untuk memperoleh hak dan kesempatan yang setara. Oleh karena itu, isu perempuan Batak menjadi menarik untuk dikaji dalam perspektif gender dan politik karena memperlihatkan bagaimana identitas gender berinteraksi dengan budaya, adat, dan struktur kekuasaan yang lebih luas. Fakta yang pertama, sistem patrilineal menempatkan laki-laki sebagai penerus marga. Dalam budaya Batak, marga menjadi simbol identitas keluarga yang diwariskan melalui garis keturunan ayah. Sebaliknya, anak perempuan tidak dapat meneruskan marga kepada keturunannya karena anak-anaknya akan mengikuti marga sang ayah. Kondisi ini menyebabkan posisi laki-laki sering dianggap lebih strategis dalam struktur adat, serta posisi laki-laki sebagai penerus marga juga secara tidak langsung menekan perempuan agar melahirkan anak laki-laki. Dan apabila tidak, realitanya perempuan tersebut akan dipandang sebelah mata oleh kerabat lain, karena tidak akan ada yang menurunkan marganya. Fakta yang kedua, kepemilikan tanah dan aset masih didominasi laki-laki. Selain mewariskan marga, laki-laki juga mendapatkan warisan berupa aset dan benda. Sistem pewarisan Batak lebih mengutamakan anak laki-laki sebagai penerima warisan utama keluarga. Akibatnya, tidak semua perempuan Batak memperoleh hak ekonomi yang sama dengan laki-laki. Perempuan hanya mendapatkan warisan saat mereka menikah yang disebut paweseang. Fakta yang ketiga, perubahan hak pada perempuan. Meskipun perkembangan hukum nasional telah mengakui hak perempuan untuk memperoleh warisan, praktik di masyarakat masih menunjukkan adanya pengaruh kuat dari norma adat. Saat ini, semakin banyak perempuan Batak yang menempuh pendidikan tinggi menjadi profesional maupun pemimpin di berbagai sektor. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas yang sama dengan laki-laki dalam kontribusi bagi masyarakat. Namun demikian, keberhasilan tersebut seringkali tetap dibayangi oleh tuntutan budaya yang mengharuskan mereka memenuhi peran tradisional sebagai perempuan. Kondisi ini menempatkan perempuan pada posisi yang unik, yaitu berada di antara keinginan untuk melestarikan adat dan kebutuhan untuk memperoleh keadilan gender. Slide selanjutnya di sini analisis isu berdasarkan perspektif interseksionalitas gender. Isu pertama yang kami analisis ini adalah mengenai beban peran perempuan Batak yang terbentuk melalui hubungan antara gender, keluarga, dan nilai sosial. Fenomena ini dapat dilihat melalui konsep beban ganda, yaitu kondisi ketika perempuan ini menjalankan berbagai tanggung jawab secara bersamaan. Perempuan tidak hanya dituntut untuk memenuhi kebutuhan domestik, tapi juga diharapkan mampu menjaga citra keluarga dan memenuhi standar sosial tertentu. Permasalahan tersebut dapat dijelaskan menggunakan teori interseksionalitas Crenshaw dalam Mapping the Margin tahun 1991. Crenshaw menjelaskan bahwa pengalaman ketidakadilan tidak dapat dipahami hanya melalui satu kategori seperti gender. Seorang perempuan dapat mengalami tekanan karena persilangan berbagai faktor seperti identitas gender, budaya, posisi keluarga, dan struktur sosial. Dengan pendekatan Crenshaw dapat dipahami bahwa persoalan perempuan Batak bukan sekadar masalah pembagian pekerjaan rumah tangga, tetapi berkaitan dengan bagaimana suatu struktur sosial membentuk standar terhadap perempuan. Isu kedua berkaitan dengan sistem keturunan dan bagaimana nilai keberlanjutan marga dapat mempengaruhi posisi perempuan. Di dalam masyarakat Batak yang menggunakan sistem kekerabatan patrilineal, laki-laki memiliki posisi penting sebagai penerus garis keturunan keluarga. Anak laki-laki sering dipandang sebagai penerus identitas keluarga karena melalui mereka keberlangsungan marga dapat diteruskan. Ketika keberadaan anak laki-laki dianggap memiliki nilai penting bagi keluarga, perempuan ini dapat mengalami tekanan sosial tertentu. Salah satunya adalah munculnya anggapan bahwa
perempuan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keberlangsungan keturunan. Tekanan ini menunjukkan bahwa tubuh perempuan dan peran reproduksi perempuan ini seringkali tidak hanya dipahami sebagai persoalan pribadi, tapi juga berkaitan dengan harapan keluarga dan struktur sosial yang lebih luas. Melalui perspektif interseksionalitas Crenshaw, kondisi tersebut itu menunjukkan bahwa pengalaman perempuan terbentuk melalui pertemuan antara gender dan budaya. Perempuan tidak hanya menghadapi tuntutan sebagai individu, tapi juga sebagai bagian dari sistem keluarga yang memiliki aturan sosial tertentu, yang artinya tekanan yang dialami perempuan bukan berasal dari satu faktor saja, melainkan dari hubungan antara identitas perempuan, norma keluarga, dan nilai keturunan yang berkembang. Isu ketiga adalah mengenai hak waris dan bagaimana kontribusi perempuan dihargai dalam struktur keluarga. Dalam beberapa praktik sosial, kontribusi seperti mengurus rumah tangga, mendukung kebutuhan keluarga, dan menjaga hubungan antar kerabat tidak selalu berjalan seimbang dengan akses terhadap sumber daya ekonomi seperti kepemilikan aset atau warisan. Hal ini menciptakan persoalan karena perempuan dapat memberikan kontribusi besar dalam keluarga, tetapi posisi mereka dalam kepemilikan sumber daya tetap lebih terbatas. Ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan gender tidak hanya berkaitan dengan peran, tapi berkaitan dengan kontribusi hak dan kekuasaan. Jika melihat perspektif Crenshaw, isu warisan tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan hukum atau ekonomi. Kita perlu melihat bagaimana identitas perempuan berinteraksi dengan budaya dan struktur keluarga. Seorang perempuan dapat memiliki pengalaman berbeda karena berada dalam sistem sosial yang menentukan siapa yang dianggap sebagai penerus utama keluarga dan siapa yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya. Isu terakhir melihat bagaimana perempuan Batak berada dalam proses negosiasi antara mempertahankan identitas budaya dan memperjuangkan kesetaraan gender. Perempuan tidak dapat dipisahkan dari nilai budaya yang membentuk identitas mereka. Budaya memiliki peran penting dalam membangun hubungan keluarga dengan kehidupan sosial. Tapi budaya juga selalu berkembang, makanya praktik sosial di dalam budaya ini dapat terus dievaluasi agar sesuai dengan nilai keadilan. Menurut Crenshaw, pengalaman perempuan terbentuk dari berbagai identitas yang saling berhubungan, maka solusi terhadap persoalan perempuan juga tidak hanya berfokus pada gender, tapi harus mempertimbangkan faktor budaya dan struktur sosialnya. Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa posisi perempuan Batak merupakan kondisi yang kompleks karena berada pada persimpangan antara identitas budaya, peran keluarga, dan tuntutan kesetaraan gender. Perempuan memiliki kontribusi yang sangat besar dalam kehidupan keluarga dan sosialnya. Namun jika dilihat secara kritis melalui perspektif gender, posisi penting tersebut itu tidak selalu berarti perempuan memiliki kekuasaan dan hak yang setara. Melalui teori interseksionalitas Crenshaw dapat dipahami bahwa pengalaman perempuan tidak hanya terbentuk karena mereka perempuan, tapi juga karena adanya hubungan antara gender, budaya, dan struktur keluarga, yang artinya persoalan yang dialami oleh perempuan tidak dapat dijelaskan hanya sebagai persoalan individu saja, tetapi sebagai bagian dari sistem sosial yang membentuk cara masyarakat melihat peran laki-laki dan perempuan. Slide selanjutnya, di sini ada rekomendasi yang dapat kita berikan. Tapi rekomendasi ini bukan berarti menghilangkan nilai budaya yang ada, tetapi melakukan refleksi terhadap praktik sosial yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan relasi antara laki-laki dan juga perempuan. Rekomendasi pertama adalah reinterpretasi perempuan dalam keluarga dan adat. Melihat perempuan bukan hanya sebagai pelaksana kewajiban, tetapi sebagai individu dengan hak dan suara. Perempuan perlu dipahami sebagai individu yang memiliki kemampuan, pendapat, dan hak untuk menentukan kehidupannya sendiri. Makanya penghargaan terhadap perempuan tidak hanya berdasarkan seberapa besar mereka mampu melayani keluarga, tetapi juga berdasarkan kontribusi dan keberadaan mereka sebagai anggota keluarga. Rekomendasi kedua adalah membangun pembagian tanggung jawab keluarga yang lebih seimbang. Pembagian peran yang lebih setara bukan berarti menghilangkan peran perempuan dalam keluarga, tetapi memberikan kesempatan agar laki-laki juga memiliki tanggung jawab yang sama dalam kehidupan domestik. Rekomendasi ketiga adalah memperluas ruang partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga dan sosial. Perempuan perlu diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat dalam pembahasan keluarga, pendidikan anak, pengelolaan ekonomi, maupun kegiatan sosial. Partisipasi perempuan bukan hanya simbol keterlibatan, tetapi bentuk pengakuan bahwa perempuan juga memiliki kapasitas sebagai pihak yang ikut menentukan arah keluarga dan masyarakat. Rekomendasi keempat adalah penguatan pemahaman mengenai hak ekonomi perempuan, mendorong pengakuan terhadap kontribusi perempuan dalam aset dan kesejahteraan keluarga. Rekomendasi terakhir adalah membangun pelestarian budaya yang responsif terhadap kesetaraan gender. Melalui pendekatan interseksionalitas Crenshaw, perubahan sosial perlu mempertimbangkan pengalaman perempuan secara utuh. Dengan begitu, budaya tetap hidup dan berkembang tanpa membuat salah satu kelompok kehilangan kesempatan atau posisi yang setara.